Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STIMIK Sinar Nusantara yang beranggotakan saya Arfian Muktawidanar dan teman saya Muhammad Hasan Rizal. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah screen record, yaitu bertujuan untuk final project UAS kami untuk mata kuliah data mining. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal dan akan membandingkan hasil kerja kami dengan jurnal tersebut, yaitu dengan judul jurnal penentuan penerimaan beasiswa dengan algoritma Fuji-Kamins di Universitas Meko Park Tulang Bawang. Nah, di sini sebelumnya kami akan menerangkan terlebih dahulu kenapa sih si peneliti ini menggunakan algoritma Fuji-Kamin. Nah, jadi kita akan membahas dulu Fuji-Kamin itu ada apa. Fuji-Kamin adalah suatu teknik pengklasteran data yang keberadaan tiap-tiap data dalam suatu klaster ditentukan oleh nilai atau derajat keanggotaan tertentu. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Berbeda dengan teknik pengklasteran secara klasik atau di mana suatu objek hanya akan menjadi anggota suatu klaster tertentu. Dalam Fuji-Kamin, setiap data bisa menjadi anggota dari beberapa klaster. Batas-batas klaster dalam Fuji-Kamin adalah lunak atau soft. Konsep dasar Fuji-Kamin pertama kali adalah menentukan pusat klaster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk setiap klaster. Pada kondisi awal, pusat klaster ini masih belum akurat. Tiap-tiap data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap klaster. Dengan cara memperbaiki pusat klaster dan nilai keanggotaan tiap-tiap data secara berulang, maka akan terlihat bahwa pusat klaster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimasi fungsi objek. Nah, kemudian yaitu apa sih kegunaan derajat keanggotaan terbesar, yaitu untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian apa yang dimaksud clustering? Clustering juga disebut dengan segmentasi. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering adalah metode data mining yang unsupervised, karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul atau batasan dari segmentasi ini telah stabil. Nah, data pada kasus ini kami mengambil data dari jurnal tersebut, yaitu datanya seperti ini. Jumlah kata ada 3, bobot ada 2, maksimum iterasi ada 100, error terkecil 10 pangkat min 5, fungsi objeknya 0, dan iterasi awal 1. Nah, kita bisa lihat yang ada di sini. Ini merupakan datanya. Data ke 75 mahasiswa yang ada pada jurnal tersebut. Kemudian ini adalah jumlah cluster, iterasi, dan pembuatan, dan epsilonnya. Nah, kemudian perhitungannya. Di sini kita melakukan perhitungan, dan ini adalah perhitungan kami yang ke iterasi yang ke-37. Iterasi yang ke-37 ini kita mendapatkan pusat klaster ini. Ini pusat klaster yang kita dapatkan. Dari mana pusat klaster yang kita dapatkan? Yaitu pusat klaster yang ini kita dapatkan dari total mu IK kuadrat 1 dibagi dengan ini, maka hasilnya akan di sini. Kemudian ini dibagi dengan ini lagi, hasilnya di sini, dan seterusnya. Kemudian untuk yang bawahnya ini didapat dari mu IK kuadrat 2 x2 dibagi dengan ini, maka akan dihasilkan di sini. Kemudian yang ketiga ini dibagi dengan ini, maka dimasukkan di sini, dan seterusnya. Seperti itulah untuk
menemukan pusat klaster tersebut. Kami sudah sampai kepada iterasi ke-37, maka kita dapatkan data seperti ini. Kemudian kita mencari MIUI-K baru. Nah, kita temukan seperti ini. Ini MIUI-K baru ini didapatkan dari LT dibagi dengan total LT. Nah, setelah kita mendapatkan iterasi yang terakhir ini, data yang terakhir ini, nah maka kita bisa mengelompokkan ke dalam 3 klaster. Nah, untuk data yang paling besar atau yang paling mendekati dengan 1, ini yang akan menentukan nomor urut 1 itu masuk ke dalam klaster berapa. Nah, seperti pada data yang ini, nomor 1, mahasiswa nomor 1 ini memiliki data yang paling besar pada klaster 3. Maka kita masukkan untuk klaster 3. Yang mahasiswa nomor 2, maka yang paling terbesar adalah data pertama, yaitu klaster 1. Kemudian berikutnya semuanya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah, nah ini berikut adalah koordinat titik pusat klaster. Jadi yang ada pada klaster pertama itu ada data ini. Ada 2, 5, 13, 15, 17 dan seterusnya. Kemudian kelompok 2 atau klaster kedua itu berisi mahasiswa dengan nomor urut ini 6, 11, 6, 18, 21 dan seterusnya. Kemudian kelompok ketiga atau klaster ketiga itu berisikan mahasiswa dengan nomor urut 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, kemudian klaster-klaster tadi, klaster 1, klaster 2, klaster 3 itu yang dimasukkan klaster 1 yaitu klaster yang ditentukan untuk menerima beasiswa. Seperti itu. Kemudian klaster 2 yaitu dipertimbangkan menerima beasiswa, dan klaster 3 adalah yang tidak diterima beasiswanya, seperti itu. Nah, kemudian setiap klaster dibagi berdasarkan kriteria mana yang telah diprioritaskan, berdasarkan IPK atau PO. PO adalah penghasilan orang tua, dan tanggungan orang tua atau TO. Prestasi mahasiswa selama menjadi mahasiswa. Iterasi pada percobaan ini berhenti pada iterasi ke-37. Hasil akhir klaster yang diperoleh adalah ini. Ini merupakan pusat klasternya tadi. Pusat klaster yang kita dapatkan tadi itu adalah untuk menentukan, nah ini seperti ini pusat klaster yang kita sudah dapatkan tadi ini, atau yang kita tuliskan di sini 3,2649, 1,8625. Nah, itu banyak kita tuliskan di sini. Nah, untuk prioritas IPK itu klaster yang prioritas IPK. Nah, ini kita bacanya dari sini. Untuk prioritas IPK klaster pertama itu memiliki data 3,2649. Itu yang diterima adalah data yang memiliki data 3,2649, atau pusat klasternya yang memiliki 3,2649, yaitu klaster 1, yaitu ini 3,2649. Nah, kemudian pada dipertimbangkan itu memiliki pusat klaster 3,2225, atau yaitu klaster ketiga. Jadi yang mahasiswa yang mendapatkan klaster ketiga untuk prioritas IPK maka akan dipertimbangkan. Kemudian untuk yang memiliki pusat klaster 3,1653 maka, atau klaster kedua, maka untuk prioritas IPK tidak akan diterima. Begitu juga dengan prioritas PO atau penghasilan orang tua. Itu untuk pusat klaster
2,433 atau klaster ketiga itu akan diterima. Jadi mahasiswa dengan penghasilan orang tua menduduki klaster ketiga atau dengan data 2,433 maka akan diterima. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data klasifikasi clustering ini tadi dari pusat klaster tadi, maka kita bisa simpulkan data klasifikasi prioritas mahasiswa sebagai berikut. Nah, ini misalnya data 1 memiliki IPK 2,81, memiliki penghasilan orang tua dengan nilai 1,2 maaf. Kemudian tanggungan orang tua 2, prestasinya mendapatkan nilai 1. Klaster ketiga secara IPK dapat dipertimbangkan, kemudian secara penghasilan orang tua dapat dipertimbangkan, kemudian kalau secara tanggungan itu juga diterima, tapi secara prestasi tidak diterima. Seperti itu. Begitu pula dengan data-data selanjutnya seperti ini. Ini 75 mahasiswa yang telah diprioritaskan bisa dilihat dari IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan prestasinya bisa diterima, bisa dipertimbangkan, dan juga tidak diterima. Nah, seperti itu tadi pembahasan review jurnal dari kami. Nah, kemudian kesimpulan dari review jurnal tersebut adalah yang pertama, algoritma Fuzzy-Cummins dapat digunakan untuk mengelompokkan data mahasiswa lebih halus dengan menerapkan besarnya derajat keanggotaan setiap elemen untuk masuk dalam kelompok yang ada. 2. Pengujian data dilakukan sebanyak 37 iterasi. Diperoleh 3 kelompok berdasarkan nilai rata-rata penentuan beasiswa, yaitu kelompok pertama atau klaster pertama berisi mahasiswa yang memiliki rata-rata IPK sekitar 3,2649, memiliki rata-rata pendapatan orang tua sekitar 1,8625, tanggungan orang tua 2,2484, dan memiliki prestasi 4,2701. B. Kelompok kedua atau klaster kedua berisi mahasiswa yang memiliki rata-rata IPK sekitar 3,1653, memiliki rata-rata pendapatan orang tua sekitar 1,6271, tanggungan orang tua 5,1550, dan memiliki prestasi 1770. C. Kelompok ketiga atau klaster ketiga berisi mahasiswa yang memiliki rata-rata IPK sekitar 3,225, memiliki rata-rata pendapatan orang tua sekitar 2,4133, tanggungan orang tua 3,0759, dan memiliki prestasi 0,7967. Kemudian, setiap klaster diklasifikasikan berdasarkan kriteria mana yang lebih diprioritaskan dengan nilai terbesar pada jarak akhir merupakan klaster yang menerima beasiswa. Sedangkan klaster dengan nilai terkecil merupakan klaster yang tidak berhak menerima. Itulah kesimpulan dari review jurnal yang kami lakukan. Nah, apa sih yang bisa kami berikan atau share ke teman-teman? Yaitu adalah ketika kita ingin menentukan penerimaan beasiswa dengan algoritma Fuzzy-Cummins, yaitu tolak ukurnya bisa kita pilih atau kita gunakan, yaitu seperti yang kita gunakan adalah seperti ini. Kita bisa mengambil prioritas IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan prestasi. Itu bisa kita gunakan untuk menjadi tolak ukur kita untuk menentukan siapakah mahasiswa yang pantas atau bisa diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itulah
review jurnal dari kelompok kami sebagai final project UAS data mining. Cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.